Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sophia Safinati Daily. Saya mahasiswa dari STTM Nias Barat. Saya semester 5, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Teman-teman semua, saat ini kita kembali bertemu lagi di dalam mata kuliah Teologi Sistematika. Namun, sekarang kita belajar tentang Teologi Sistematika 4, tentang pneumatologi dan angelologi, ataupun dengan kata lain pembahasan ini tentang Roh Kudus dan juga malaikat. Nah, teman-teman semua, yang mengampu mata kuliah ini adalah Ibu Erlina Warubo, Magister Teologi. Teman-teman, saat ini saya ingin memaparkan kembali materi tentang pneumatologi ataupun Roh Kudus. Saya meminta kesempatan dan waktu teman-teman untuk mendengarkan saya untuk menjelaskan kembali materi ini. Baik teman-teman, langsung saja yang menjadi pembahasan kita tentang pneumatologi. Nah teman-teman, secara etimologis kata pneumatologi ini berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu kata pneuma dan juga logos. Jadi teman-teman, pneuma ini adalah angin, nafas roh, sedangkan logos adalah perkataan, ilmu, dan juga pengetahuan. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan dalam satu pengertian di mana pneumatologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus. Jadi teman-teman, ini adalah definisi tentang pneumatologi, tentang di mana pneumatologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya tentang personalitas Roh Kudus atau pribadi. Jadi ada beberapa personalitas Roh Kudus ataupun pribadi Roh Kudus ini teman-teman. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat Roh Kudus itu sendiri. Nah, sifat Roh Kudus yang pertama adalah dia memiliki akal budi dan juga kecerdasan. Dia memiliki akal budi dan juga kecerdasan. Kita dapat melihat di 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Jadi teman-teman, tentu saja, of course, Roh Kudus memiliki akal budi dan juga kecerdasan. Dia sendiri dapat menyelidiki bagaimana kedalaman ataupun dia dapat meneliti kedalaman Allah itu. Jadi dia memiliki akal budi dan juga kecerdasan dalam hal itu. Dan juga dia mampu menyatakan kepada orang-orang percaya ataupun kepada semua orang bagaimana Allah, bagaimana kepribadian Allah itu juga, karena dia mampu meneliti. Jadi dia memiliki akal budi dan juga kecerdasan teman-teman. Sifat Roh Kudus yang kedua adalah pengetahuan. Ya tentu saja Roh Kudus memiliki pengetahuan teman-teman. Itu salah satu sifat-sifat Roh Kudus. Kita dapat melihat di 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-11. Di situ kita melihat tentang pengetahuan ataupun Roh Kudus yang memiliki sifat pengetahuan. Yang ketiga adalah pikiran. Sifat Roh Kudus yang ketiga adalah pikiran. Ya, Roh Kudus juga memiliki pikiran teman-teman. Kita dapat melihat di Roma pasal 8 ayat 27. Sifat Roh Kudus selanjutnya adalah emosi. Dia juga memiliki emosi teman-teman. Dia memiliki emosi. Kita dapat melihat di Efesus pasal 4 ayat 30. Kenapa? Di sini dikatakan juga bahwa emosi ataupun sensibilitas berarti memiliki perasaan, memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memberikan tanggapan pada sesuatu. Dalam Efesus pasal 4 ayat 30 ini teman-teman berkata, jangan mendukakan Roh Kudus dari Allah. Jadi teman-teman, Roh Kudus ini juga memiliki emosi. Nah, sifat Roh Kudus yang kelima adalah kehendak.
Dia juga memiliki kehendak, teman-teman. Roh Kudus ini memiliki kehendak. Apa kehendak Roh Kudus dalam kehidupan kita? Dia memiliki kehendak untuk menjabarkan dan juga menyatakan apa kehendak Allah yang sebenarnya. Kita dapat melihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 18. Jadi Roh Kudus juga memiliki kehendak. Bukan hanya kita sebagai manusia yang memiliki kehendak, tetapi Roh Kudus juga memiliki kehendak, teman-teman. Nah, sekarang kita melihat karya-karyanya dan dalam mengonfirmasikan personalitasnya. Jadi Roh Kudus juga memiliki karya-karya ataupun menyampaikan karya-karyanya ataupun menyampaikan, mengonfirmasikan bagaimana personalitasnya itu. Yang pertama, apa karya-karya Roh Kudus dalam mengonfirmasikan personalitasnya? Yang pertama, Roh Kudus mengajar. Ya, tentu saja Roh Kudus mengajar. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai manusia, kita pasti didiami oleh Roh Kudus itu sendiri. Dia mengajar kita. Seperti kalau kita melihat Tuhan Yesus, dia mengingatkan kepada murid-muridnya setelah dia terangkat di surga. Dia mengingatkan bahwa ada roh, ada penolong yang akan dijanjikannya kepada murid-muridnya. Jadi itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus juga datang untuk mengajar, teman-teman. Dan yang kedua, Roh Kudus juga bersaksi. Apa yang disaksikan oleh Roh Kudus itu? Dia menyaksikan Kristus. Dia menyaksikan kebaikan Yesus Kristus itu, teman-teman. Dan yang ketiga, Roh Kudus membimbing. Ya, tentu saja Roh Kudus membimbing kita, menyertai kita, menuntun kita. Jadi itu adalah karya-karya Roh Kudus. Selanjutnya, Roh Kudus juga meyakinkan. Roh Kudus melahirbarukan, Roh Kudus menjadi pendoa syafaat, dan juga Roh Kudus memerintah. Ini beberapa karya-karya Roh Kudus dalam mengonfirmasikan personalitasnya atau mengonfirmasikan pribadinya sendiri, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah posisinya dalam mengonfirmasikan personalitasnya. Bagaimana sih posisi Roh Kudus dalam mengonfirmasikan personalitasnya atau menyampaikan pribadinya itu sendiri, teman-teman? Nah, yang pertama adalah Roh Kudus dapat didukakan. Artinya apa, teman-teman? Di sini dikatakan bahwa Roh Kudus dapat didukakan pada waktu orang percaya berdosa. Kita dapat melihat di dalam Yesaya pasal 63 ayat 10. Yang kedua adalah Roh Kudus dapat dihujat. Roh Kudus dapat dihujat. Namun, teman-teman, di dalam Matius pasal 12 ayat 32, di situ dikatakan bahwa barang siapa yang menghujat Roh Kudus itu tidak dapat diampuni. Yang ketiga, teman-teman, Roh Kudus dapat ditolak. Ya, tentu saja, teman-teman, Yesus Kristus saja waktu dia datang ke dunia, ada banyak sekali orang yang menolak dia. Nah, dari situ, teman-teman, kita melihat posisinya dalam mengonfirmasikan pribadinya itu sendiri. Ada banyak tantangan yang dihadapi. Ada banyak rintangan yang dihadapi, teman-teman. Bahkan dia ditolak, dihujat, didustai, teman-teman. Jadi itu salah satu posisinya dalam mengonfirmasikan kepribadiannya itu sendiri. Roh Kudus dapat ditolak, dan selanjutnya Roh Kudus dapat didustai, dan juga Roh Kudus dapat ditaati. Nah, teman-teman, itu yang menjadi posisi Roh Kudus dalam mengonfirmasikan personalitasnya itu sendiri atau pribadinya itu sendiri. Ada banyak hal yang akan terjadi, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah keilahian Roh Kudus. Keilahian Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trinitatis ataupun dari doktrin Trinitas. Jadi, teman-teman, apa itu Trinitas? Adalah dari pembagian dari Allah Bapa,
Allah Anak dan juga Allah Roh Kudus. Jadi teman-teman, keilahian Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari doktrin ataupun ajaran Trinitas itu sendiri. Nah, jika salah satu tidak ada, maka itu suatu hal yang sangat itu suatu penyangkalan pada yang lainnya. Jadi Roh Kudus ini sama dengan pribadi Allah, di mana pada saat ia disebut Roh Allah, hal itu berarti bahwa ia adalah pribadi Allah yang sejati. Kita dapat melihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 11, teman-teman. Jadi keilahian Roh Kudus itu tidak berbeda dengan Allah, tetapi jika ia disebut Roh Allah, maka itu berarti dia adalah pribadi Allah yang sejati itu juga. Jadi teman-teman, itu adalah keilahian Roh Kudus. Nah, selanjutnya teman-teman, adapun atribut-atribut keilahian Roh Kudus. Adapun atribut-atribut ataupun lambang-lambang ataupun identitas daripada Roh Kudus itu. Yang pertama adalah hidup. Kita dapat melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 2. Yang kedua adalah Maha Tahu. Kita dapat melihat di dalam Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Yang ketiga, Roh Kudus Maha Kuasa. Roh Kudus Maha Kuasa kita dapat melihat di dalam Ayub pasal 33 ayat 4. Yang keempat, dia Maha Hadir. Roh Kudus Maha Hadir, teman-teman. Dan selanjutnya, dia kekal. Roh Kudus kekal. Kita dapat melihat di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14. Selanjutnya, kekudusan. Roh Kudus itu kudus, teman-teman. Kita dapat melihat di dalam Matius pasal 12 ayatnya yang ke-32. Dan selanjutnya atribut atribut ilahi Roh Kudus selanjutnya adalah kasih. Kita dapat melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 32. Dan yang terakhir atribut keilahian Roh Kudus yang terakhir adalah kebenaran. Kebenaran kita dapat melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-17. Jadi itu beberapa atribut keilahian Roh Kudus, teman-teman. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana karya ilahi dari Roh Kudus. Karya keilahian daripada Roh Kudus. Apa karya daripada keilahian ataupun kealahan daripada Roh Kudus? Yang pertama, teman-teman, adalah pencipta. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, kita dapat melihat di sana bagaimana karya daripada Roh Kudus itu dalam hal penciptaan. Yang kedua adalah karya ilahi daripada Roh Kudus. Yang kedua adalah kelahiran Kristus. Kita dapat melihat di dalam Matius pasal 1 ayat 29. Nah, dalam hal itu juga Roh Kudus berperan. Roh Kudus memiliki karya dalam kelahiran Kristus, di mana Roh Kudus itu sendiri menemui Maria. Jadi Yesus Kristus itu mengandung berdasarkan kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri. Jadi kita dapat melihat di dalam Matius pasal 1 ayat 29. Itu adalah salah satu daripada karya daripada kuasa Roh Kudus itu. Yang ketiga, karya ilahi daripada Roh Kudus adalah inspirasi kitab suci. Inspirasi kitab suci. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada banyak sekali inspirasi daripada Roh Kudus itu sendiri. Yang keempat adalah regenerasi. Regenerasi terjadi kelahiran baru ataupun hidup baru bagi orang-orang yang percaya. Kita dapat melihat di dalam Titus pasal 3 ayatnya yang kelima. Selanjutnya perantara. Karya ilahi daripada Roh Kudus salah satunya adalah perantara. Dia menjadi perantara kita kepada Allah. Dia menjadi perantara manusia dengan Allah. Nah, selanjutnya adalah pengudusan. Karya ilahi daripada Roh Kudus adalah pengudusan. Kita dapat melihat di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-13. Selanjutnya adalah karya ilahi daripada Roh Kudus, penolong orang-orang kudus. Dia menolong orang-orang kudus. Itu adalah salah satu karya bukti daripada keilahian Roh Kudus itu, teman-teman. Kita dapat melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Itu beberapa karya ataupun bukti daripada keilahian Roh Kudus itu sendiri, teman-teman.
Nah, sekarang kita melihat bagaimana representasi Roh Kudus atau penggambaran. Kita dapat apa yang menjadi penggambaran daripada Roh Kudus itu sendiri. Nah, ada beberapa bagian teman-teman, ada beberapa hal yang menjadi representasi ataupun penggambaran daripada Roh Kudus itu sendiri. Yang pertama adalah pakaian. Pakaian, setelah kebangkitannya, Yesus memerintahkan pada murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Nah, jadi teman-teman, kata ini umumnya untuk diperlengkapi ini dalam bahasa Yunani adalah endo, yang artinya adalah dalam kata umumnya untuk pakaian, pemberian pakaiannya sendiri kepada orang lain, ataupun Allah memberikan pakaiannya sendiri, tetapi itu adalah diibaratkan sebagai pakaian, namun diperlengkapi murid-muridnya. Allah memperlengkapi murid-muridnya itu sendiri. Yesus Kristus memperlengkapi murid-muridnya itu sendiri melalui Roh Kudus. Jadi itu adalah salah satu penggambaran ataupun representasi daripada Roh Kudus bagi orang-orang percaya ataupun bagi murid-murid Yesus pada saat itu. Penggambaran ataupun representasi daripada Roh Kudus yang kedua adalah merpati. Merpati. Kalau kita melihat di saat Yesus dibaptis, Roh Kudus turun di atasnya melalui burung merpati. Jadi itu adalah salah satu penggambaran ataupun representasi daripada Roh Kudus. Yang ketiga adalah jaminan. Roh Kudus menjadi jaminan bagi kita. Yang keempat, representasi Roh Kudus atau penggambaran adalah api. Dia juga menjadi minyak, materai bagi kita, dan juga air dan juga angin. Jadi itu beberapa representasi Roh Kudus atau penggambaran daripada Roh Kudus itu sendiri. Teman-teman, dia bisa menjadi pakaian, merpati, jaminan bagi kita, menjadi api, menjadi minyak, menjadi materai bagi kita, menjadi air dan juga menjadi angin. Itu beberapa penggambaran ataupun representasi daripada Roh Kudus itu sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman, pelayanan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Nah, di dalam materi ini juga dibahas bagaimana pelayanan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Nah, teman-teman, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 3, Yesus menjelaskan kelahiran baru yang melibatkan regenerasi. Dia menjelaskan kelahiran baru kepada Nikodemus, mengingatkan dia bahwa hal-hal itu telah diajarkan di dalam Perjanjian Lama. Yesus mengingatkan kembali ataupun menjelaskan kembali kepada Nikodemus bahwa kelahiran baru itu ataupun regenerasi itu telah diajarkan di dalam Perjanjian Lama. Jadi teman-teman, di dalam pelayanan Roh Kudus, pelayanan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama itu adalah Roh Kudus melakukan regenerasi. Roh Kudus pernah melakukan regenerasi di dalam Perjanjian Lama. Kita dapat melihat di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 31. Jadi dia memerintahkan orang-orang, dia memerintahkan orang-orang itu untuk diperintahkan untuk perbaharuilah hatimu. Dia mengatakan untuk memperbaharui hati dan juga rohmu. Jadi di dalam Perjanjian Lama, di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 31, Roh Kudus memerintahkan orang-orang untuk memperbaharui setiap hati mereka dan juga roh mereka sendiri. Nah, jadi teman-teman, dari hal ini kita dapat melihat bahwa di dalam Perjanjian Lama, orang percaya diregenerasikan oleh Roh Kudus. Kita dapat melihat di dalam Mazmur pasal 51 ayat 12. Jadi regenerasi itu teman-teman kelahiran baru. Jadi mulai dari Perjanjian Lama itu, Roh Kudus telah melakukan pelayanannya untuk meregenerasikan ataupun melahirbarukan orang-orang percaya pada saat itu. Nah, itu yang menjadi pelayanan Roh Kudus dalam
Perjanjian Lama, teman-teman. Kita dapat melihat secara detail di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 31. Nah, selanjutnya adalah Roh Kudus mendiami manusia secara selektif. Bagaimana sih Roh Kudus mendiami manusia secara selektif? Artinya, teman-teman, Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama bersifat selektif ataupun sementara. Sementara tinggal kepada orang-orang percaya di dalam Perjanjian Lama, sedangkan di dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus diam secara permanen, secara menetap. Dia mendiami manusia itu di dalam Perjanjian Baru, di dalam konteks Perjanjian Baru. Mengapa, teman-teman? Karena di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus turun atas orang percaya ataupun orang tertentu itu hanya untuk melakukan tugas tertentu saja. Jadi kalau tugas ataupun tanggung jawab itu telah selesai, maka Roh Kudus akan meninggalkan orang tersebut. Kita dapat melihat beberapa contoh seperti nabi-nabi yang ada di dalam Perjanjian Lama, seperti Musa, Yosua, di saat mereka memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi setelah mereka selesai melakukan tanggung jawab tugas yang diperintahkan bagi mereka, maka Roh Kudus itu tidak menetap lagi, tetapi meninggalkan mereka. Jadi Roh Kudus berperan dalam itu hanya untuk menyertai mereka, membimbing mereka dalam, membantu mereka di dalam melakukan tugas tersebut. Jadi setelah selesai mereka melakukan tugas tersebut, maka Roh Kudus meninggalkan orang tersebut. Sedangkan teman-teman, di dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus mendiami orang percaya secara permanen, karena setelah hari kenaikan Yesus Kristus, setelah kematiannya dia bangkit daripada orang mati dan dia naik di atas kerajaan surga, dia telah menjanjikan seorang penolong bagi setiap orang percaya. Siapakah penolong itu? Yaitu Roh Kudus. Dia menjanjikan kepada orang percaya seorang penolong untuk menghibur mereka, untuk menyertai mereka dalam melakukan tugas dan tanggung jawab dalam pemberitaan Injil. Jadi itu perbedaan mereka, teman-teman. Di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu tinggal kepada orang-orang percaya itu hanya sementara saja, tidak permanen, tidak selamanya. Roh Kudus berperan untuk menolong mereka, membimbing mereka, membantu mereka di dalam melakukan tugas yang diberikan Allah kepada mereka. Namun setelah selesai mereka melakukan tugas itu, melaksanakan tugas itu, maka Roh Kudus tidak selamanya lagi tinggal di dalam kehidupan orang percaya, tetapi Roh Kudus meninggalkan mereka. Karena dia melakukan tugas tanggung jawab, dia melakukan tugas yang diperintahkan Allah. Karena Allah yang berdaulat ataupun berotoritas di dalamnya. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, teman-teman, Roh Kudus secara permanen tinggal kepada orang-orang percaya. Karena Yesus Kristus telah naik di atas kerajaan surga. Jadi dia menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai untuk menyertai kita dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, terlebih-lebih memberitakan Injil ataupun kabar baik tentang Dia itu sendiri, tentang Yesus itu sendiri. Jadi teman-teman, itu yang menjadi ataupun penjelasan tentang Roh Kudus, bagaimana dia mendiami manusia secara selektif. Nah, selanjutnya, bagaimana relasi Roh Kudus untuk melayani. Dalam Yesaya bernubuat bahwa Roh Kudus akan tinggal pada Mesias dalam Yesaya pasal 42 ayat 1 dan memberikan hikmat, kekuatan dan pengetahuan kepadanya dalam pelayanannya. Jadi dalam pelayanan Kristus, teman-teman, Roh Kudus selalu menyertai, memberikan kuasa untuk menggenapi nubuat Yesaya tersebut. Namun bukan berarti Kristus ataupun Yesus tidak memiliki kuasa. Justru sebaliknya, Kristus itu memiliki kuasa. Jadi relasi hubungan Roh Kudus dengan Yesus Kristus di saat dia datang ke dunia untuk melayani itu memiliki hubungan yang sangat erat, di mana Roh Kudus selalu ada untuk menyertai, membimbing, membantu, memberikan kuasa kepada Yesus Kristus, seperti
yang ada di dalam Yesaya pasal 42 ayat 1, di mana hal itu harus digenapi. Namun bukan berarti Yesus Kristus tidak memiliki kuasa, namun justru sebaliknya Yesus Kristus memiliki kuasa. Nah, itu yang menjadi relasi untuk melayani. Nah, selanjutnya teman-teman, kehidupan dan pelayanan Kristus. Kehidupan dan pelayanan Kristus. Kehidupan dan pelayanan Kristus. Roh Kudus mengurapi Kristus, ataupun Roh Kudus mengurapi Yesus Kristus, teman-teman. Yang artinya kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 18, di saat Yesus dibaptis, maka turunlah Roh Kudus atas dia. Jadi saat itu Roh Kudus mengurapi Kristus atau Yesus itu sendiri. Nah, dalam hal pengurapan ini ada beberapa bukti membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias dan Raja Israel. Memperkenalkan Yesus di muka umum, memberikan kuasa kepada Yesus untuk melayani sebagai tanda keautentikan ataupun keaslian dalam keilahiannya ataupun keilahian Yesus Kristus itu sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman, dosa yang melawan Roh Kudus. Dosa yang melawan Roh Kudus. Dosa melawan Roh Kudus, inti dari persoalannya dinyatakan di dalam Matius pasal 12 ayat 24, teman-teman. Di situ dikatakan ataupun dijelaskan bagaimana dosa melawan Roh Kudus, di mana para pemimpin agama yang melihat Yesus pada saat itu yang sedang melakukan tanda-tanda mukjizat, mereka berkata bahwa Kristus melakukan mukjizat dengan kuasa setan. Jadi mereka menyamakan pekerjaan Kristus dengan pekerjaan setan itu sama. Mereka menyamakan, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu dosa yang melawan roh, dan itu sangat final dan tidak terampuni. Kita dapat melihat di dalam Matius pasal 12 ayat 31 sampai 32. Di situ dikatakan bahwa orang-orang yang melawan ataupun yang melawan Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Itu adalah dosa yang sangat fatal, yang sangat final. Itu tidak mudah diampuni. Tidak ada kesempatan lagi bagi mereka untuk bertobat. Jadi hal itu tidak dapat dimaafkan dan tidak akan dapat diampuni. Jadi itu, teman-teman, dosa yang melawan Roh Kudus. Nah, selanjutnya baptisan sebagai karya Roh Kudus. Bagaimana baptisan sebagai karya Roh Kudus? Baptisan adalah hal yang sangat penting karena merupakan tanda dan sarana karya Roh Kudus dalam kehidupan seseorang. Memang Roh Kuduslah yang melahirkan kembali orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita dapat melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5. Orang yang sudah dibaptis dengan demikian, Roh Kudus ada pada tiap-tiap orang yang sungguh-sungguh percaya akan tubuh Yesus, akan Tuhan Yesus. Akan tetapi itu bukan berarti bahwa tiap-tiap orang Kristen yang sudah dibaptis dengan roh, yang sudah dibaptis itu, mereka tiap-tiap orang Kristen sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi berbeda dengan baptisan air dengan baptisan Roh Kudus. Jadi melalui baptisan, seseorang dapat mengalami perubahan hidup yang mendalam dan memulai perjalanan spiritual yang baru dalam Kristus Yesus. Nah, selanjutnya teman-teman adalah penyertaan Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia telah menjanjikan Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya dan juga orang-orang percaya secara permanen. Kita dapat melihat secara langsung di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Sifat permanennya bukan hanya bagi orang-orang tertentu saja, tetapi bagi semua orang yang percaya kepada Kristus sebagai suatu materai yang mengidentifikasi orang percaya sebagai milik Allah. Jadi kita orang-orang percaya telah dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai milik Allah itu sendiri. Selanjutnya adalah karunia-karunia Roh Kudus. Karunia terdapat dalam dua kata, atau karunia ini memiliki pengertian terbagi menjadi dua kata, teman-teman, dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah pneumatikos, yang artinya hal-hal rohani, dan yang kedua adalah karisma.
karunia itu berupa pemberian berdasarkan anugerah saja, anugerah daripada Tuhan. Jadi karunia-karunia Roh Kudus digambarkan sebagai anugerah yang diberikan oleh Roh yang sama dengan tujuan untuk membangun tubuh Kristus, yakni gereja itu sendiri. Karunia-karunia ini mencakup berbagai kemampuan supranatural seperti hikmat, pengetahuan, iman, penyembuhan, mukjizat, nubuat, dan bahasa roh yang memberikan kepada setiap orang percaya untuk mendukung pelayanan mereka kepada Tuhan dan sesama. Jadi semuanya itu adalah untuk mendukung, untuk memperlengkapi orang-orang percaya di dalam mendukung pelayanan kepada Tuhan dan juga kepada sesama manusia. Jadi itu yang menjadi karunia-karunia Roh Kudus, teman-teman. Selanjutnya, kita dapat melihat bagaimana deskripsi dari karunia-karunia rohani itu sendiri. Ada beberapa deskripsi dari karunia-karunia itu, yang ada deskripsi rasul, deskripsi nabi, mukjizat, kesembuhan, bahasa, lidah, penginjilan, pendeta pengajar, melayani, menolong, iman, menasehati, membedakan roh, murah hati, memimpin, hikmat, dan juga pengetahuan. Itu beberapa deskripsi dari karunia-karunia rohani daripada Roh Kudus itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah pemenuhan oleh Roh Kudus. Teman-teman, ini adalah pembahasan yang terakhir, yaitu pemenuhan oleh Roh Kudus. Pemenuhan oleh Roh Kudus adalah bahwa Roh Kudus memainkan peran penting dalam kehidupan orang percaya. Dalam setiap kehidupan orang percaya, Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting. Perannya apa, teman-teman? Dia membantu mereka untuk hidup dalam kekudusan, memahami firman Tuhan, dan juga melayani Tuhan dengan efektif. Itu peran Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya, teman-teman. Itu adalah hal yang sangat penting, membantu untuk hidup, membantu kehidupan mereka untuk tetap kudus, membantu untuk memahami firman Tuhan, dan juga dalam melayani Tuhan secara efektif. Jadi teman-teman, pemenuhan oleh Roh Kudus dianggap sebagai suatu pengalaman yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, karena membantu mereka untuk hidup dalam kekudusan dan juga dalam melayani Tuhan secara efektif. Jadi teman-teman, itu yang menjadi penjelasan pemenuhan oleh Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, jadi teman-teman semua, itu yang menjadi pembahasan ataupun materi yang bisa saya paparkan kepada kita semua pada saat ini. Dan harapan saya semoga setiap materi pembahasan yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat membantu kita untuk bisa terus berpikir bagaimana pemahaman kita tentang Roh Kudus itu. Jadi teman-teman semua, demikian saja yang saya sampaikan. Jika ada banyak kata-kata kesalahan dalam penyampaian yang masih kurang, mohon dimaklumi. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.